Adalah saham GoTo. Saham GoTo memang kemarin baru saya analisa dan sekarang saya update lagi karena GoTo hari Jumat kemarin turun ARB ke 105. Dan bisa kita lihat penurunan ini membuat saham GoTo dekat dengan support psikologisnya di angka 100. Dan selalu saya jelaskan, apabila saham downtrend berhasil rebound dan ternyata gagal break garis EMA 50, selalu pertimbangkan untuk take profit di sekitar garis EMA 50. Karena selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, saham tersebut trennya belum oke. Jadi ada potensi kembali bergerak turun. Jadi untuk saham GoTo bisa kita lihat beberapa kali mengetes garis EMA 50, gagal break, dan saat ini kembali bergerak turun. Dan penurunan tajam saham GoTo memang mungkin karena GoTo batal masuk ke MSCI. Karena sebelumnya digadang-gadang GoTo ada potensi untuk masuk. Dan ternyata kepastiannya GoTo tidak masuk. Dan Arto malah keluar dari indeks MSCI global. Jadi saham GoTo ada harapan mulai masuk, ternyata gagal masuk dan saat ini ARB. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ini ada distribusi besar, tapi asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi 1 minggu terakhir bisa kita lihat asing sebenarnya masih distribusi. Jadi untuk saham GoTo apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa tunggu sekitar angka 100. Karena ini merupakan support psikologisnya. Apabila masih bisa bertahan, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 110 sampai 120 untuk target take profitnya. Karena ingat secara tren, GoTo saat ini trennya masih bergerak downtrend selama masih berada di bawah garis EMA 50. Dan walaupun masih ada potensi bertahan dan rebound, itu hanya sideways sehingga bisa kita manfaat untuk trading jangka pendek atau swing trade. Dan sebaiknya jangan entry apabila harga 100 lewati. Karena bisa kita lihat sebelumnya turun di bawah harga 100, GoTo berpotensi lanjut turun menuju support di harga 80. Harga 80 memang merupakan support yang lumayan kuat karena beberapa kali menahan penurunan dari saham GoTo. Tapi tetap hati-hati apabila harga 100 terlewati. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 100, mesti pertimbangkan to take profit apabila GoTo ternyata minggu depan gagal bertahan di atas harga 100. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai berpotongan dan bergerak turun. Sekarang kita coba bahas saham Arto karena tadi ada pemberitanya. Bisa kita lihat Arto juga ARB hari Jumat kemarin turun 6% lebih ke 3070. Dan sama bisa kita lihat trennya. Kenapa selalu saya fokusnya cuma garis EMA 50 150? Ini banyak contoh kasus kenapa saya fokusnya ini. Sebelumnya bisa kita lihat Arto berhasil rebound, mengetes garis EMA 50, gagal break, malah lanjut turun di bawah supportnya. Ini juga berhasil rebound, mencoba break, ternyata gagal break. Hati-hati ada potensi untuk mengetes support ini kembali atau malah menembus support ini. Karena ingat, selalu saya jelaskan apabila sebuah saham berada di bawah garis EMA 50 150, maka secara tren jangka menengah saham tersebut masih bergerak downtrend. Apakah kita bisa watchlist saham tersebut? Masih bisa, tapi kita tunggu di support kuat untuk entry-nya dan sebaiknya hanya trading jangka pendek atau swing trade pada saham-saham downtrend. Dan harus sangat disiplin apabila kita fokus atau entry pada saham downtrend. Karena potensinya lebih besar untuk melanjutkan penurunan selama masih gagal break garis EMA 50. Itu yang selalu saya jelaskan di setiap video saya. Dan bisa kita lihat, Arto saat ini sudah turun di bawah support di 3280. Dan untuk support yang paling bawah saat ini di 2800. Dan bisa kita lihat, penurunan ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi. Jadi secara tren saya lihat Arto masih ada potensi untuk turun menuju harga 2.800 sampai harga 3.000. Walaupun memang minggu depan masih ada potensi untuk technical rebound sementara, karena 1 minggu terakhir Arto sudah turun lumayan dalam. Karena biasa setelah penurunan tajam pasti ada 1-2 hari candle hijau. Tapi ingat, secara tren Arto masih belum oke. Apabila teman-teman mau entry pun, sebaiknya hanya trading cepat atau trading jangka pendek. Sekarang saya akan coba analisa saham Bukalapak yang hari Jumat kemarin juga masih turun 1% lebih ke 284. Saham Bukalapak sebelumnya sempat berada di atas garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi break karena candlenya masih belum candle solid dan sempat menyentuh garis EMA 150. Dan ternyata Bukalapak gagal bertahan di atas harga 300. Dan saat ini kembali turun mengetes support di EMA 50 di sekitar 2800. Jadi saat ini Bukalapak masih bisa dipantau menurut saya karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan garis MACD terlihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun.
Dan untuk Bukalapak, salah satu alasan lain kenapa masih bisa dipantau, bisa kita lihat penurunan 1% lebih, tidak ada akumulasi maupun distribusi, asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi secara teknikal masih bisa di hold karena masih berada di atas garis EMA 50. Yang baru mau entry pun masih bisa pantau, masih bisa wait and see, tunggu di sekitar 280, karena kemarin Bukalapak mengetes 280, bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound. Jadi minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk mengetes kembali 280 karena candle hari Jumat masih belum solid. Jadi masih ada potensi mengetes apabila terlihat ada candle hijau solid di sekitar garis support EMA 50, masih bisa di hold, masih bisa di entry karena masih ada potensi untuk kembali rebound dan naik mengetes kembali garis EMA 150. Jadi bisa entry di sekitar 280 dan bisa take profit apabila terlihat Bukalapak masih kesulitan untuk break resisten di garis EMA 150 sampai harga 300 ini. Berikutnya MTDL juga bisa kita lihat secara pergerakan hampir mirip dengan saham Bukalapak. Sebelumnya berhasil break garis EMA 50, bisa kita setelah berhasil break terus lanjut naik mengetes garis EMA 150, malah sempat naik menuju harga 600, tapi ingat kenaikan ini belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 150 terlewati karena sama belum ada candle solid di atas garis EMA 150. Dan terlihat saat ini kembali turun menuju garis EMA 50 saat ini di sekitar 570. Jadi sama untuk MTDL trading plan-nya masih bisa dipantau karena selama masih di garis EMA 50 masih bisa di hold dan swing trade. Dan untuk MTDL, penurunan 2% lebih ini masih ada sedikit distribusi, asing melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan juga bisa kita lihat, asing sebenarnya masih masuk akumulasi. Jadi MTDL hampir sama dengan Bukalapak, masih kita bisa pantau dan tunggu di sekitar garis EMA 50. Selama masih kuat di garis EMA 50, masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 590 sampai harga 600 untuk target take profit apabila memang masih gagal break dari target harga ini. Dan bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selama masih kuat di garis EMA 50, walaupun gagal break garis EMA 150, minimal MTDL trennya masih akan sideways. Jadi tidak bergerak downtrend lagi selama masih kuat di garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini.